Ya, Assalamualaikum. Setelah di beberapa video kemarin kita selalu membahas musisi dan band dari luar negeri, di video kali ini saya akan membahas musisi dan band-band lokal yang berjaya di tahun 90-an. Sebenarnya pada waktu itu banyak banget band-band lokal dengan karya yang luar biasa. Tapi, di video kali ini, saya hanya mengambil beberapa band dengan karakter yang lebih spesifik. Boleh dibilang, kehadiran mereka cukup menginspirasi dan memperkaya khasanah band rock yang ada di Indonesia. Ya, untuk band pertama, kita buka dengan band Edane. Tapi bisa ku balas kau lebih. Ya, boleh dibilang kemunculan band ini dengan debut album The Beast menaikkan standar musik rock yang tinggi di Indonesia. Edane, yang dulunya dieja dengan E dan E, lahir di Jakarta, mulai ada sejak tahun 1991. Dan band ini awalnya bernama E dan E. Pada tanggal 10 Mei tahun 1992, nama E dan E secara resmi diganti menjadi Edane, setelah merilis album perdana mereka, The Beast. Hingga saat ini, Edane telah merilis 6 album studio dan 1 album kompilasi. Dalam 3 dekade perjalanan musiknya, Edane menjadi salah satu band yang berpengaruh di belantika musik tanah air dan berhasil meraih penghargaan dari Anugerah Musik Indonesia hingga Hammer Sonic Award. Awalnya band ini lahir saat sang gitaris Eet Syahrani dapat tawaran dari seorang produser rekaman yang bernama Jimmy Dotto untuk menggarap proyek album kompilasi, di mana Eet Syahrani bertindak sebagai arranger musik bagi beberapa penyanyi. Tapi saat itu Eet menolak dan bilang kalau hanya mau fokus dengan satu penyanyi saja. Dan di antara nama-nama yang disodorkan produser, Eet Syahrani memilih Eki Lamoh yang sudah teruji karakter vokalnya, karena pernah sama-sama terlibat dalam lagu dengan judul Arena di album kompilasi Karisma Indonesianya Eki Soekarno. Ya, singkat kata, disepakatilah proyek duo Eet Syahrani dan Eki Lamoh membuat lagu untuk materi album kompilasi. Tapi di tengah jalan, mereka malah berhasrat menggarap full album, sembari memikirkan nama yang tepat untuk kelompok musik ini. Dan sejak saat itu, lahirlah Edane yang telah melahirkan beberapa album. Di antaranya ada The Beast, ada Jabrik, Borneo, 9299, lalu 170 Volt, dan album Time to Rock, dan pada 2010 mengeluarkan album dengan judul Edan. Ya, dan diwarnai dengan beberapa kali pergantian personil. Di tahun 2015, Edane melepas single yang berjudul Hail Edan. Dan di tahun 2020, merilis single dengan judul Si Bangsat dalam kurung Sesuka Lo, tepatnya di bulan Agustus tahun 2020, yang berkolaborasi dengan Bagus NTRL sebagai penulis lagu dan ikut mengisi vokal di bagian akhir lagu. Edane, ya langsung kebayang distorsi dan permainan sakti sang gitarisnya. Oke, lanjut. Band selanjutnya ada Rox. Rox ini beraliran heavy metal yang didirikan pada 1 April tahun 1987 di Jakarta. Didirikan dengan formasi awal Trison Manurung, Jaya, Ari Yanuar, Tony Monot, dan Iwan Akhtandi, yang disebut juga sebagai formasi klasik Rox. Ari dan Jaya adalah personel awal Rox yang sudah tidak bergabung lagi. Ari meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan Jaya keluar pada awal tahun 2016. Rox dikenal dengan album pertama mereka yaitu Rox yang dirilis tahun 1992. Album yang juga disebut sebagai Black Album itu berisikan sejumlah hits klasik Rox seperti 5 cm, Price, Gontai, dan Rock Bergema. Ya, lagu Rock Bergema juga termasuk dalam 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia. Dalam sejarah musik Indonesia, Rox merupakan pelopor dari pergerakan musik metal atau underground di Indonesia. Dan Rox formasi di 2022, ada Trison Manurung, ada Tony Rox, Dede Crow, Ruli Worotikan, dan Aditya Perkasa. Band selanjutnya, ya ini band yang masih konsisten dengan alirannya, ya power metal.
Band ini bisa dibilang legendaris dan setia mengusung heavy metal. Selama lebih dari 30 tahun berkarir, mereka telah mengeluarkan 11 album dan yang terakhir dirilis tahun 2022 yang berjudul Power 11. Meskipun bernama power metal, genre band tersebut bukan beraliran musik power metal. Power metal sendiri pertama kali dibentuk dengan nama power band dengan formasi awal Toti Mukardiono pada vokal, Ipung pada gitar, Pras Hadi pada bass, Raymond Arias pada keyboard, dan Mugix Adam di drum. Namun formasi tersebut berubah dengan digantikannya posisi vokal oleh Punky Deas dan bass oleh Hendrik Sanada, dan nama band pun berubah menjadi power metal. Band juara festival Lokzellebor ini sempat dikabarkan bubar lantaran banyaknya personil yang keluar. Mereka sempat berhenti berkarya ketika sang vokalis yang paling dikenal, Arul, menghilang dan kembali ke tanah kelahirannya di Balikpapan. Walaupun setelah itu Arul bergabung kembali, tetapi kabar terbaru mengatakan kalau Arul Elvansyah memutuskan keluar untuk mendirikan band baru sejak tahun 2021 lalu. Dan formasi power metal terbaru diisi oleh Ipung Purwaji Susanto pada gitar, Sababa Blanky pada bass, Morin Alfredo di keyboard, dan Eko Dinaya pada drum, serta vokalisnya yang bernama Bais. Selanjutnya ada Voodoo Band. Di awal formasi Voodoo beranggotakan Dodika Tamsi di vokal, Edo Widis di gitar, Atman Maliawan di bass, serta Osa Sungkar pada drum. Tapi ketika akan membuat demo untuk lagu pertama, sang vokalis Dodika Tamsi keluar untuk bergabung dengan Elpa Mas. Lalu posisinya digantikan oleh Opi Danzo. Di tahun 1993, mereka merilis album perdana berjudul 1994 dengan dua lagu hits mereka yaitu Dawai Nurani dan Katakan. Setelah merilis album perdana mereka, Atman sang pemain bass pergi meninggalkan band. Posisi bass kemudian digantikan oleh Ateng RS. Setelah itu, mereka merilis album keduanya yang bertajuk WOB, yang merupakan singkatan dari bahasa Jawa, Wis Ojo Bingung. Di album kedua ini, Voodoo berhasil meraih puncak popularitas dengan single andalannya yang berjudul Salam Untuk Dia. Tak cuma single, album kedua Voodoo ini juga laris manis di pasaran dan menjadi salah satu album musik paling diburu di masanya. Namun sayang, setelah itu sang vokalis mundur dan digantikan oleh Yoyok Ragil. Pada bulan Mei tahun 97, Voodoo merilis album repackaging yang berjudul Selamanya, di mana dalam album ini terdapat double single lagu Selamanya dan Cium. Sisanya adalah lagu dari album sebelumnya yang diaransemen ulang. Selepas album tersebut, Voodoo sebenarnya juga masih merilis beberapa album lagi. Namun sepertinya mereka nggak bisa mengulang sukses mereka yang terjadi di album kedua. Pada pertengahan tahun 99, Voodoo merilis album keempat yang berjudul Oh Yeah, dengan lagu andalan Hitam Putih dan Prahara. Di tahun 2000, Voodoo mempersembahkan sebuah album kompilasi yang dikemas dalam kumpulan lagu terbaik Voodoo untuk para fans yang juga merupakan album terakhir mereka. Band selanjutnya ada Elpa Mas. Ya, Elpa Mas adalah grup band yang berasal dari daerah Pandaan, sebuah kota kecil yang terletak 38 km dari kota Pasuruan, Jawa Timur. Awalnya, nama Elpa Mas merupakan singkatan dari Elektronik Payung Mas, nama sebuah toko elektronik milik Anthony De Pamas yang menyuplai peralatan band untuk para personil Elpa Mas. Namun kemudian kepanjangan nama Elpa Mas diplesetkan ke dalam bahasa Jawa, yaitu Elek-Elek Pandaan Mas, dengan formasi awal yang terdiri dari Edi Darome di keyboard, Didik Sucahyo pada bass, Ras Tato pada drum, Toto Tewel pada gitar, dan dua vokalisnya, yaitu Abdullah Gowi dan Eki Lamo. Sebagai grup musik dangdut yang beralih ke aliran rock, Elpa Mas terkenal sering berganti vokalis. Kurang lebih ada 9 pergantian yang mencatut nama-nama antara lain seperti Gipong, Dolah Gowi, Baruna Priyotomo, Eki Lamo, dan Natalo Putut. Bahkan, Andi Liani sempat bergabung walaupun tidak sempat masuk dapur rekaman bersama band ini. Pada tahun 1985, Elpa Mas menjuarai Festival Rock 2 se-Indonesia yang diprakarsai oleh Lokzellebor. Dari situlah, nama mereka mulai dikenal oleh masyarakat luas, terlebih gitaris mereka Toto Tewel, yang 3 kali berturut-turut menjadi the best gitaris di ajang tersebut. Sayangnya album pertama mereka, Dinding-Dinding Kota, yang dirilis tahun 89 kurang laku di pasaran. Dan lagi-lagi, sang vokalis Baruna Priyotomo keluar yang kemudian digantikan oleh Dodi Keswara Katamsi di album kedua yang berjudul Tato yang keluar tahun 91. Istri manis menunggu
Lalu di album ketiga, Eki Lamoh kembali menjadi vokalis. Album ketiga yang berjudul Bos Kami Makan Apa bisa dikatakan gagal, tapi tak meredamkan nyali mereka untuk selalu berkarya. Band selanjutnya ada Grass Rock. Maafkanlah diriku yang selalu mencoba. Grass Rock adalah band rock asal Surabaya, Indonesia yang terbentuk sejak tahun 84. Sebelum tahun 2015, industri musik Indonesia lebih mengenalnya dengan nama Grass Rock. Ya, pakai spasi. Kalau sekarang disambung. Sepanjang berkiprah di industri musik Indonesia, Grass Rock telah merilis 4 album. Yang pertama ada Anak Rembulan di tahun 90, terus ada Bulan Sabit yang keluar tahun 92, ada Grass Rock album self-title yang keluar pada 94, Menembus Zaman yang keluar di tahun 99, album kolaborasi 3 to Rock yang keluar pada tahun 2016, dan album kompilasi Grass Rock The Greatest Hits yang keluar pada 2019. Pada tahun 89, single Prasangka masuk dalam album kompilasi rock kemanusiaan bersama God Bless, Iwan Fals, Ikang Fauzi, Niki Astria, Anggun C. Sasmi, Reni Jayusman, dan melahirkan lagu hits kolaborasi berjudul Katakan Kita Rasakan. Kemudian, dengan formasi Rere pada drum, Edi Kemput pada gitar, Yudi Rumput pada bass, Mando pada keyboard, dan Dian Zamah pada vokal, Grass Rock merilis 4 album berturut-turut. Ya, seperti yang saya sebutin di atas, ada Anak Rembulan, Bulan Sabit, Grass Rock, dan Menembus Zaman. Dan di tahun 99, vokalis Dayan Zamah meninggal dunia dan digantikan oleh Henry George hingga tahun 2001. Dan tidak lama kemudian Grass Rock vakum dari dunia musik. Pada tahun 2009, Grass Rock menggandeng Hans Sinjal sebagai vokalis utama. Pada tahun 2014, basis Yudi Rumput meninggal dunia. Posisi bass kemudian digantikan oleh Ersta Satria Nugraha. Pada tahun 2016, Grass Rock bangkit dengan merilis single Ekstremis, Aku Ingin Kau, dan Matahari Sukma, dan meluncurkan album kolaborasi 3 to Rock bersama Bumerang dan The Bandits. Saat pembuatan album, Mando menyatakan mundur dari Grass Rock usai mengisi materi album 3 to Rock. Kemudian, pada tahun 2017, Ersta juga secara resmi menyatakan mundur dari Grass Rock. Sejak saat itu, Grass Rock digawangi oleh Rere Reza pada drum, Edi Kemput pada gitar, Hans Sinjal pada vokal, Denny Ireng pada keyboard, dan Zondi Kaunang pada bass. Pada tahun 2019, Grass Rock kembali merilis album kompilasi, yaitu Grass Rock The Greatest Hits, dan single barunya Grass Rock Is Back dan Kerinduan. Dan band selanjutnya ada band yang bernama Rotor. Ya, dari namanya udah kedengeran kalau band ini cadas banget ya. Ayo kita lanjut. Grup ini berdiri di tahun 1991. Bisa dibilang sebagai pionir thrash metal Indonesia. Band yang digawangi oleh Ivan Sembiring CS ini didaulat menjadi pembuka Metallica selama 2 hari berturut-turut di Stadion Lebak Bulus, Jakarta di tahun 1993. Mereka juga sempat menjadi penampil di Private Party Sepultura saat tur di Indonesia dan menuai pujian dari para personil thrash metal asal Brazil itu. Selama karirnya, Rotor telah memiliki 4 album yang bisa dibilang masterpiece. Mereka juga sempat mencoba untuk meniti karir di Amerika, namun gagal karena persaingan industri di sana yang cukup kejam. Setelah 8 tahun berkarya, Rotor pun menghentikan rotasinya dan memutuskan untuk bubar. Sang frontman Irfan memutuskan untuk menjadi dai dan menggantungkan gitar selama-lamanya. Dan Ivan Rotor meninggal dunia pada Selasa tanggal 16 Februari tahun 2021. Dan kita lanjut ke band selanjutnya. Band ini diberi nama Kaisar. Ya, meskipun tak terkenal secara luas, namun band ini cukup diperhitungkan dalam scene musik rock Indonesia. Band asal Solo ini memiliki lagu yang cukup fenomenal di kalangan para pecandu festival. Lagu Kerangka Langit selalu dimainkan oleh berbagai band. Kaisar merajai berbagai festival rock di Indonesia pada tahun 1989 sampai 1991. Setelah mendapat pengakuan di berbagai panggung festival, Kaisar pun
mencoba merekam lagu mereka dan dijadikan album dengan judul Mata Angin yang keluar di tahun 1994. Sayangnya debut album tersebut tidak mendapat respon yang diharapkan. Kegagalan album pertama berimbas pada band, sehingga mereka pun memutuskan untuk membubarkan diri. Band selanjutnya ada band bernama Jet Liar atau Jet Liar ya, yang tahu silakan koreksi saya. Oke, kita lanjut. Satu lagi band pengusung heavy metal yang lahir dari ajang festival. Band yang sering memainkan lagu-lagu dari Judas Priest ini cukup disegani oleh musisi rock lainnya. Dengan aksi panggung yang energik dan musik yang bagus, Jet Liar selalu dielu-elukan oleh penggemarnya. Bahkan mereka menggilas para senior seperti SAS atau SAS, Cockpit, Mickey Jaguar, dan lainnya. Dan band selanjutnya ya, saya yakin generasi sekarang ini masih pada tahu ini band ini. Ya, band yang diberi nama dengan Jamrud. Jamrud adalah grup musik heavy metal dan rock Indonesia yang dibentuk di kota Cimahi. Awalnya bernama Jamrock antara tahun 1984 sampai 1995. Pada tahun 95, formasi yang paling populer adalah Aziz Mangasi Siagian pada gitar, Fitra Alamsyah yang juga di gitar, Sandi Handoko di drum, Ricky Teddy pada bass, dan Krisyanto pada vokal. Selanjutnya, pada tahun yang sama, nama Jamrock harus diganti ketika Jamrock diterima oleh Logis Record, perusahaan rekaman milik Lok Zelebor. Alasan nama Jamrock diganti menjadi Jamrud agar terhindar dari permasalahan yang akan terjadi sebagai salah satu grup band yang sukses besar, membawa musik bernuansa heavy metal ke major label di Indonesia. Bahkan, dua album mereka yaitu Ningrat yang merupakan album keempat dan album kelima Sydney 040102 masuk jajaran album terlaris di Indonesia dengan penjualan mencapai jutaan kopi. Jamrud merupakan band rock yang dikenal dapat meramu berbagai genre musik dengan lirik-lirik yang kocak. Dan kini Jamrud beranggotakan Aziz Mangasi Siagian pada gitar, Ricky Teddy pada bass, Krisyanto pada vokal, Dani Rahman pada drum, dan Muhammad Irwan di gitar. Dan band selanjutnya, ya band ini mempunyai lagu-lagu dan hits yang ya boleh dibilang jadi lagu anthem pada saat itu, Bumerang. Sebelum memakai nama Bumerang, band asal Surabaya ini memilih nama Los Angel. Dan setelah menang di festival musik rock yang digelar oleh Lok Zelebor, mereka pun berganti nama yang diambil dari salah satu judul album debutnya. Bumerang cukup konsisten di jalur rock, dengan rilisan albumnya yang selalu disambut antusias oleh para boomers. Sayangnya, selera pasar berubah dan berdampak dengan tenggelamnya nama Bumerang. Perpecahan personil pun tak bisa dihindarkan. Meskipun begitu, Bumerang tetap eksis dengan personil yang tersisa. Ya, band-band di atas boleh dibilang termasuk band-band yang cukup fenomenal di tahun 90-an dan nama-nama mereka cukup sering disebut pada saat itu, terutama oleh para musisi-musisi remaja, dan lagu-lagu mereka pun jadi acuan bagi para pemain-pemain band muda saat itu. Ya, ada yang pernah atau sempat bawain lagu-lagu mereka? Saya yakin anak-anak band pada tahun-tahun itu ya boleh dibilang gak asing lah dengan nama-nama mereka, atau mungkin ada juga yang sering gitar-gitaran sambil nyanyiin lagu-lagu dari mereka ini. Oke, ya kayaknya segitu dulu video kali ini, dan mudah-mudahan cukup menambah wawasan permusikan kita. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.